Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk perkembangan daripada sektor kripto kali ini teman-teman, dari segi harga terlebih dahulu, untuk parameter harga Bitcoin sendiri dia berada di kisaran harga 57.000 something ya. Dia udah breakdown dari range harga 58. Akankah dia kembali lagi menyentuh di area 56? Ya kita lihat saja teman-teman ya. Semoga sih dia mampu breakout kembali ya. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin lainnya seperti Ethereum dan kawan-kawannya, tentunya hari ini teman-teman tanggal 2 September 2024 merah merona-rona alias meronta-ronta, negara api sudah menyerang kembali. Lantas bagaimana dengan aset yang penuh dengan high risk dan high returnnya ya? Resiko tinggi, pengembalian juga tinggi, yaitu dari sektor meme coin. Dimana kalau kita lihat bersama-sama dari meme coin sendiri seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, Bong, Floki ini mengalami koreksi semua teman-teman ya. Ya bisa kita perlihatkan kali ini teman-teman ya. Untuk kinerja daripada sektor meme coin mengalami penurunan semua, mayoritas lah 99% termasuk untuk DOX ya. Apakah DOX ini nanti akan at 10 atau dia akan bertahan ya? Kalau kita lihat memang titik support daripada DOX ini udah kejebol ya. Support yang paling kuat yaitu di kepala 12 udah kejebol, kali ini di kepala 10 teman-teman ya. Ya kalau dia mau at 0 ya, saya juga seneng. Saya juga seneng, kenapa? Karena kita bisa melakukan sedikit pembelian atau DCI, karena menurut saya pribadi DOX ini potensinya masih ada selama minting NFT dan pencetakan stiker belum launching. Masih ada kesempatan untuk pumping ya, apalagi ya Coinbase, Kraken, Robinhood kayaknya belum masuk. Nah ini potensi juga sebenarnya. Oke, kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik. Akankah DOX dan kawan-kawannya akan mengalami pumping? Tentunya kalau ini terjadi, semua akan mengalami pump, termasuk DOX ya, Dogecoin, Shiba Inu dan altcoin lainnya. Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ada pengingat penting untuk Bitcoin bisa mencapai di area 100.000 US dollar diterbitkan oleh Samson. Mau tunggu sebentar. Oke, apa? Kalau memang Bitcoin ini bisa ke area 100.000 US dollar, teman-teman, seperti yang saya bilang di awal, seperti DOX dan kawan-kawannya ini akan mengalami rally yang cukup signifikan, teman-teman ya, akan mengalami rally yang cukup signifikan. Bahkan prediksi DOX ya, yang banyak diprediksikan sampai di kepala 0,065 mungkin bisa terrealisasi ya, walaupun nggak bisa ke area 0,065, setidaknya dia bisa ke one cent dream untuk si DOX teman-teman ya. Apakah DOX ini bisa ke one cent dream? Kalau menurut saya pribadi possible ya, si DOX ini bisa ke one cent dream, mengingat suplainya juga di bawah 1 triliun gitu kan. Mantap jiwa ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, Samson Mow, seorang maksimalis Bitcoin yang vokal dan kepala eksekutif di Chantry ya, telah memberikan pengingat kepada komunitas mata uang kripto global berbicara tentang Bitcoin dalam tweet terbarunya. Harga Bitcoin buatan. Oke, maksudnya apa ya? Mungkin dibuat oleh para cukong-cukong mania-mania ya, penggede-penggede gitu ya kan. Nah, sekali lagi mau merujuk pada level harga 100.000 US dollar. Kali ini mau mengisyaratkan bahwa Bitcoin ditahan secara artifisial di bawah level tersebut. Tweetnya berbunyi Bitcoin di bawah 0,1 juta adalah artifisial, nikmatilah selagi bisa. Oke, mantap ya. Nah, jadi di sini pada awal Juni ya, Bos Chantry juga menyinggung topik itu menurut cuitan itu. Mau yakin bahwa untuk akhirnya melampaui di area 100.000 US dollar, mata uang kripto terbesar di dunia, Bitcoin pertama-tama harus melampaui rekor tertinggi di area 73.750 yang berhasil dicapainya pada bulan Maret. Nah, ya jadi ya kita lihat saja teman-teman, semoga di bulan September ini Bitcoin bisa di atas 73.700-an ya, seperti itu. Kalau nggak bisa di area tersebut, setidaknya kita masih ada space sampai di kuartal keempat ya kan. Nah,
Di sini setelah itu mau melanjutkan guncangan permintaan rekursif akan terjadi dan akan mendorong Bitcoin jauh di atas garis harga 100.000 US dollar. Nah, dalam salah satu tweetnya yang dipublikasikan, musim panas kini mau mengatakan bahwa ia memperkirakan Bitcoin akan meroket hingga mencapai di area 100.000 US dollar dalam tahun depan. Ya, tahun depan berarti di tahun 2025. Kenapa diprediksikan pada tahun depan? Ya karena kalau kita mengacu pada historical sebelum-sebelumnya, ya kan, puncak-puncak kenaikan tertinggi itu akan terjadi setelah Bitcoin halving setahun ya. Setahun setelah Bitcoin halving, teman-teman ya. Makanya di sini diprediksikan di tahun depan. Nah, di mana bahkan jika hal itu terjadi setelah jangka waktu ini, katanya hal itu masih merupakan masalah waktu dekat. Oke ya. Terus Mark Kaiser mengungkapkan 5 tahap penguasaan Bitcoin. Bitcoin terkemuka lainnya dan penasihat Bitcoin bagi Presiden El Salvador Nayib Bukele ya. Telah terlibat dalam percakapan dengan para pengikut kriptonya di platform X dengan menerbitkan 5 tahap penguasaan Bitcoin. Tahap tersebut menggambarkan sikap investor kripto terhadap Bitcoin saat mereka mulai menyukai dan memahami Bitcoin lebih dalam, dan akhirnya sampai pada tesis terkenal Max Kaiser bahwa semuanya akan menjadi nol terhadap Bitcoin. Nah, tahap pertama adalah saya baru saja mendengar tentang Bitcoin. Saya bisa memperbaikinya. Dan tahap kedua menunjukkan kekaguman investor terhadap Bitcoin meskipun tidak setinggi altcoin. Diikuti dengan mulai menggunakan Bitcoin untuk pembayaran, adopsi, kemudian Bitcoin menjadi kelas aset baru bagi investor dan penyimpanan nilai terbaik yang pernah ada. Ya, seperti itu, mantap jiwa ya. Memang kalau kita mau berinvestasi dalam sektor kripto ya, kita bilangnya investasi. Itu aset yang benar-benar pure aman ya, bisa dikatakan yang notabene lebih aman dibandingkan altcoin ya, terutama ya Bitcoin gitu teman-teman ya, kalau kita memang memiliki uang yang banyak. Tapi kan rata-rata orang yang masuk dalam sektor kripto mereka memikirkan untuk kaya dalam waktu semalam gitu, makanya dia berspekulasi nih untuk masuk ke sektor meme, altcoin lainnya yang notabene bisa naik ribuan persen, bisa junam sampai kerak bumi ribuan persen juga gitu ya, bisa untung ribuan persen, bisa rugian persen, itulah altcoin. Makanya saya bilang altcoin sektor meme itu high risk high return juga gitu teman-teman ya. Makanya resiko tinggi, keuntungan juga tinggi. Cuman ya kembali lagi ke awal teman-teman, untuk menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan yang sampai saat ini belum bisa withdraw daripada airdrop daripada Dox teman-teman ya. Selama transactionnya itu masih muter aja, tunggu aja teman-teman ya, tunggu aja, pasti masuk kok, pasti masuk. Memang kendala pada jaringan ton aja ya, terjadi kemacetan yang cukup luar biasa. Oke, semoga saja sih buat teman-teman semua yang sampai saat ini belum bisa withdraw, belum masuk ke akun Tonkeeper kalian gitu, sabar aja, pasti masuk kok teman-teman, pasti masuk. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga sedikit membantu dan salam cuan.